Tidak terasa, setahun sudah kondisi pandemi terjadi di Indonesia. Di saat kondisi seperti ini, seseorang dibatasi oleh tempat dan waktu. Tetapi dengan teknologi yang sudah semakin maju, seseorang bisa bertemu secara virtual meskipun terbatasi jarak yang begitu jauh. Namun, bagaimana bila teknologi sudah mendukung, tetapi tidak ada wadah atau seseorang yang dapat mendorong atau menyemangati di kondisi seperti ini? Hal ini akan terasa sulit untuk dilalui, di mana manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita perlu berhubungan dengan orang lain untuk membangun relationship. Nilai suatu hubungan sangat berharga. Tidak ada manusia yang tidak memiliki hubungan dekat dengan orang lain, apalagi keluarga. Minimal teman. Kalau menurutku pribadi, hal yang baru ku sadari di tengah pandemi ini terutama ya, jadi berkomunitas itu adalah hal yang penting, dan berkomunitas itu juga bisa dibilang kebutuhan buat kita. Karena di tengah pandemi ini, di tengah semua yang serba sulit dan semua serba terbatas, kita seringkali punya masalah yang personal, kayak misalnya depresi atau kesulitan. Dan seringkali kita butuh orang lain untuk bisa mendengarkan masalah kita atau memberikan solusi sama masalah kita. Dan sama seperti kita merasakan itu, orang lain juga seperti itu. Orang lain butuh wadah untuk dia bisa cerita, untuk bisa memberikan solusi pada masalahnya. Jadi ketika kita punya komunitas, di situ adalah tempat kita untuk bisa saling mendengarkan, belajar untuk mendengarkan, memahami orang lain. Dan di situ kita bisa membagikan berkat kita kepada orang lain dengan mendengarkan dia, dengan memberikan solusi atau memberikan saran, atau bahkan membantu dalam hal apapun. Jadi sangat penting untuk kita punya komunitas untuk bisa saling membantu, saling memberkati, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Menurutku, untuk kita bisa menjaga komunitas kita itu tetap bertahan, tidak pecah, salah satu hal yang penting itu adalah belajar untuk mengenal teman-teman dalam satu komunitas kita. Karena dalam satu komunitas itu pasti terdiri dari orang-orang yang karakternya beda-beda dan cara berkomunikasi sama orangnya juga berbeda-beda. Nah, jadi kita perlu tahu gimana cara aku berkomunikasi sama A, sama B, sama C, untuk bisa kita nyampaikan apa yang mau kita bilang dengan benar gitu, tanpa menyinggung perasaan. Jadi kita membangun cara komunikasi yang benar, mengenal karakter orang-orang dalam satu komunitas kita. Kemudian penting juga untuk menjaga kepercayaan, karena dalam komunitas itu ketika kita menghadapi masalah, pasti kita perlu sharing masalah kita ke orang lain. Nah, tentu kita pengen untuk masalah kita itu tidak diceritakan atau keluar dari komunitas kita. Nah, jadi penting bagi kita untuk bisa menjaga kepercayaan orang lain, sehingga kita pun bisa percaya sama orang lain. Jadi ketika ada orang yang sharing sesuatu kita pertahankan itu dalam kita dukung orangnya, tapi kita tidak sampai memberitahukan orang lain. Begitu juga ketika kita nyaman dalam komunitas itu, kita bisa percaya bahwa orang lain nanti akan mempertahankan hal-hal yang kita ceritakan, hal-hal yang menjadi pergumulan kita, dan tidak disebarkan ke orang lain gitu. Jadi menurutku mengenal karakter orang lain dan cara komunikasi dan menjaga kepercayaan dalam sebuah komunitas. Menurut aku, bagaimana komunitas bisa mengubah pola pikirku. Nah, sebelum komunitas itu mengubah pola pikir aku harus mengubah dulu pola pikir aku sendiri. Kenapa? Karena dulunya aku punya pola pikir yang sangat salah tentang komunitas. Yaitu aku berpikiran bahwa aku nggak butuh komunitas gitu. Aku nggak butuh menceritakan sesuatu dengan orang lain. Aku nggak butuh beribadah dengan orang lain. Aku nggak butuh bersama-sama dengan orang lain karena menurutku orang lain nggak selalu bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi waktu itu aku memaksakan diri, pada awalnya memaksakan diri aku untuk
masuk komunitas. Tapi di sini bukan aku terpaksa ya masuk komunitas, karena ada sesuatu hal yang begitu mendorong aku, menggerakkan hati aku untuk masuk ke komunitas aku sendiri. Nah, pola pikir itu berubah di saat aku sudah masuk ke komunitas itu. Dan ternyata aku menemukan banyak hal yang mengubah pola pikir aku di komunitas. Misalkan, ternyata aku nggak bisa hidup sendiri. Ternyata aku butuh orang lain. Kenapa seperti itu? Karena aku emang selalu merasa kesepian gitu, padahal aku punya banyak teman. Aku merasa hampa padahal aku setiap hari senang, bahagia gitu. Setelah aku masuk komunitas ternyata jauh lebih bahagia gitu. Jadi kita mengalami hal-hal yang bukan fake gitu ya, bukan yang palsu. Ternyata semuanya terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana komunitas mengubah pola pikirku adalah tentang orang-orang yang ada di komunitas tersebut saling memahami, saling mendengarkan, saling mensupport, dan berusaha selalu ada. Meskipun emang nggak semua orang ya di komunitas itu yang bisa selalu ada ke kita. Tapi sedikit banyaknya yang mengubah pola pikir aku tentang komunitas adalah anggota di komunitas itu sendiri. Yang aku praktekin setelah masuk ke dalam komunitas sebenarnya belum banyak ya, karena emang aku baru masuk komunitas dan orang-orang yang masuk ke komunitas kan nggak langsung berubah 180 derajat, tetapi ada yang beberapa hal yang mengubah aku karena aku belajar dari teman-teman yang ada di komunitas tersebut. Misalkan dulu kan aku anak baru gitu. Anak baru ini kan biasanya suka disapa gitu ya, suka dirangkul duluan gitu. Nah, aku tipe orang yang seperti itu. Nah, yang aku praktekin setelah beberapa waktu ya di komunitas, ketika ada orang baru, aku sapa duluan, aku rangkul duluan, aku tanya namanya. Itu hal pertama yang aku praktekin selama di komunitas. Hal yang kedua yang aku praktekin, waktu itu aku pernah curhat sama satu orang. Dan tapi dia duluan sih yang curhat tentang dirinya gitu. Jadi aku mau juga curhat tentang diri aku gitu. Dan ternyata curhat itu rasanya emang lepas gitu ya. Padahal aku emang jarang curhat, tapi ketika orang itu curhat, aku merasa ada yang puas dari diri aku gitu. Nah, yang aku praktekin dari hal itu adalah ketika ada orang yang bukan orang yang tadi curhat dengan aku ya, orang lain gitu yang curhat sama aku jadi pendengar yang baik dia gitu, meskipun nggak jadi orang yang ngasih solusi gitu, tapi aku pengen jadi orang yang dengar dia, aku pengen jadi orang yang tempat dia bersandar kayak gitu, tempat orang yang mendengarkan dia. Pokoknya aku nggak mau mengabaikan sedikit pun cerita dia gitu, karena aku tahu orang bisa menunjukkan perasaan bahagianya di luar, tapi kita nggak tahu sisi dalamnya. Jadi ketika orang curhat sama kita, aku benar-benar ngerasa kalau aku adalah orang yang penting yang dipilih dia untuk diceritakannya sesuatu. Menurut gue, pentingnya kita untuk bergabung ke dalam sebuah komunitas yaitu untuk membangun sebuah relasi. Dengan bergabung dengan sebuah komunitas, tentunya kita akan membantu diri kita untuk mempertemukan diri kita dengan orang-orang di luar circle kita. Dengan kita bertemu dengan orang-orang di luar circle kita, akan membiasakan diri kita untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang lain. Dengan kita bertemu dengan orang-orang lain akan membentuk sebuah wadah, di mana dengan membentuk sebuah wadah itu kita akan membangun sebuah inovasi-inovasi baru, di mana inovasi-inovasi baru itu dapat menjadi sebuah passion baru dalam hidup kita. Ketika ditanya ke gua, gereja itu sebuah komunitas atau rutinitas sih? Awalnya itu gue mikirnya itu ya hanya sebuah rutinitas, di mana gue awalnya pingin membalanskan diri aja, yang tadinya gue pingin fokus ke kuliah, di mana gue pingin cuman naikin nilai dan organisasi, dan pingin cuman ikut organisasi di kampus. Tapi diri gue pingin mencoba, gue pingin ngebalancein diri deh, gue pingin coba masuk ke organisasi di gereja deh, gue pingin tahu gimana. Awalnya gue emang cuman membuat ini sebagai rutinitas, seperti gue datang, gue ibadah, terus gue pulang. 2 minggu, 3 minggu gue lakukan seperti itu. Tapi makin lama gue pingin mencoba
ngikut deh untuk ngobrol dulu sebelum pulang. Lama-lama tahan 15 menit, 30 menit per minggu. Lama-lama makin nyaman di dalam berkumpulnya di komunitas ini. Yang tadi awalnya cuma main game, tapi lama-lama makin nyaman, makin sering nginap di gereja, makin nyaman ngumpul-ngumpul di gereja. Yang tadinya cuma pengen pulang, tapi lama-lama makin nyaman. Dengan hal itu, orang-orang di dalam gereja ini ternyata membantu diri gua untuk mengubah persepsi diri gua yang tadinya cuma rutinitas menjadi sebuah komunitas. Selain itu juga membantu diri gua yang tadinya bukan siapa-siapa, mulailah untuk menjadi pelayan ibadah, menjadi singer, menjadi multimedia. Ya mungkin ya hanya membantu sedikit, tapi yang tadinya nggak ada mulai menjadi ada. Jadi dengan membentuk sebuah komunitas, selain untuk membantu diri kita, selain membantu di gereja, tetapi membantu diri kita juga. Jadi, komunitas adalah orang-orang yang menyemangati kita untuk bangkit kembali saat jatuh ke dalam dosa. Lewat komunitas, kita dapat mempraktikkan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan ke dalam komunitas, serta membagikan pengalaman kita untuk membantu orang lain bertumbuh. Di dalam komunitas, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga satu sama lain. Dan gereja merupakan sebuah komunitas di mana di dalamnya orang rindu untuk mendengarkan pengajaran Tuhan untuk menjadi bekal bagi kehidupan, bahkan dapat membagikannya kepada banyak orang.